Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Sebentar. Dan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan Bitcoin. Jadi sebenarnya mungkin kalian untuk tahu ya, kita atau saya lebih tepatnya memang nggak trading Bitcoin. Cuman kalau sebatas nganalisa nggak ada salahnya dong, karena saya pikir juga sebenarnya saya pernah sampaikan, cuma saya lupa di vlog yang mana, termasuk resiko Bitcoin yang ada di pikiran saya, itu bahwa kemungkinan Bitcoin tuh memang akan jadi alternatif investasi di waktu yang akan datang dan layak dipertimbangkan. Cuma mungkin resikonya adalah kalau kena regulator yang tidak setuju dengan penggunaannya. Dan seperti yang kita tahu sama-sama, sudah banyak ya berita-berita tentang Bitcoin yang kurang bagus. Ya, sebut aja yang dari China melarang transaksi kripto, terus apalagi Twitternya Elon Musk juga ngerusak banget ya. Memang sebagian besar, walaupun nggak 100%, tapi pergerakan kripto terakhir-terakhir saya lihat memang ada efeknya Twitternya dia juga. Dan ketika dia berubah statement, berubah hasil gitu ya. Cuman tentunya saya bukan ngebahas gituan ya, jadi mungkin di vlog ini akan mereka anggapan bahwa saya cuma sesuai keadaan atau segala macamnya, tapi saya pastikan tidak. Jadi saya kasih lihat dulu. Jadi ini di Instagram WH Project Official itu pada 15 April 2021 ya. Saya diajak bahas tentang fenomena kripto. Ada coba main nggak? Saya bilang saya nggak trading kripto, Ci. Ya, patternnya bikin nyesel kalau beli sekarang. Dan pada waktu itu harganya masih ngedropnya sampai sekitar 48 ribuan. Chat ini asli ya. Kalau kalian mau tahu orangnya, itu kepala cabang panen sekuritas Kelapa Gading. Jadi waktu itu saya diajakin bikin webinar bahas kripto, dan maksudnya apakah kripto akan benar-benar menggantikan saham sepenuhnya atau enggak. Dan setelah saya chatting sampai di situ, saya nggak lanjutin karena ya seperti yang tertulis di sini lah. Menurut saya kalau saya nggak terlibat tapi saya ikut-ikutan bahas, kan kesannya pansos banget gitu. Nanti dianggapnya lu mentang-mentang analis saham, takut pasar sepi, terus ngata-ngatain kripto. Saya jadi webinar tersebut tidak saya penuhin sama sekali. Ya gimana juga kalau lu tidak terlibat di dalamnya, tapi lu mau bahas dan kurang informasi, kalau salah kan malu. Ya jadi pada waktu itu saya nggak mau bikin webinarnya, dan itu benar-benar nggak pernah ada. Cuman ya ada rasa penasaran gitu. Jadi waktu itu dan sampai saat vlog ini buat sih, memang saya belum trading kripto. Cuman kok penasaran ya ada. Ngomong nyalinya sih nggak muncul, jujur aja. Market yang 24 jam, pembentukan chartnya itu kalau analisa teknikal yang benar-benar bisa ngikutin sih mestinya bisa. Sampai saya pun dapat indikatornya sampai gimana dia bisa jatuh terindikasi pada 15 April. Cuma kadang saya mikir eksekusinya kayaknya agak berat buat saya pribadi. Belum lagi kadang-kadang kalau ketiduran dan lain-lain, lupa pasang stop loss gitu kan. Udah tahu nggak ada apa namanya, nggak ada auto rejection, liar banget kalau boleh dibilang pergerakannya. Jadi ya sampai saat vlog ini buat pun saya sebenarnya masih belum trading kripto, dan pada awalnya sih nggak ada niat untuk bongkar. Yang apa yang saya lihat waktu itu gitu kan. Cuman eh waktu itu ada yang DM di Instagram dan minta diajarin. Ya udah, saya pikir saya sharing di sini aja. Siapa tahu in the long term ilmunya berguna gitu ya, buat trader kripto yang lain mungkin bisa pakai, atau mungkin malah nggak kepake sama sekali, saya juga nggak tahu. Yang pasti memang sejak harga kripto, Bitcoin dan lain-lain ngedrop, itu saya ngeliat juga story teman-teman saya tentang kripto itu berkurang. Ya, entah aja lebih diem, atau posting-postingannya tuh yang lebih berwarna dari image-nya gitu, gambar-gambar yang lebih berwarna, mungkin cari hiburan atau lain-lainnya. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena menurut saya kripto itu kan market dua arah ya, bisa long bisa short. Saya pikir kalau turun kan tinggal ganti posisi short aja ya. Tapi kalau misalnya memang karena faktor selama ini di IHSG nggak bisa short, cuman bisa buy, jadi pas turun cuma bisa diem, ya mungkin akan terpengaruh juga. Oke, kita nggak akan panjang-panjang lagi. Kita bisa mulai langsung aja ke bagian chart daripada Bitcoin itu sendiri. Oke, kita di apa ini? Trading view seperti biasanya. Mungkin sebagian dari kalian juga udah bisa tebak indikator apa yang mau saya kasih lihat, dan memang itu indikator kesayangan saya dari dulu sampai sekarang, yaitu MACD. Atau biasa saya sebutnya MACD ya. Jadi ngikutin aja apa kata MACD gitu biasa saya bilang.
Dan sebenarnya kalau cuman sebatas MACD ya kalian pakai di HSG pun juga sama aja. Tapi di sini ada perbedaan yang saya rasa perlu dijelasin. Karena beneran kalau misalnya sama aja dengan yang saya pakai buat analisa HSG, nggak perlu saya jadiin konten. Nah, kalau yang selama ini kan saya ajarin ke teman-teman semua yang nontonin vlog-vlog saya itu kan taunya kalau MACD saya lihatnya histogram ya. Jadi kalau histogramnya memendek, saya akan melakukan buy lebih dulu karena itu biasanya sinyalnya udah kelihatan dari sana. Namun kalau kita perhatiin, Bitcoin itu dari Maret, walaupun histogramnya kadang-kadang turun, tapi di bagian di sini di 26 Maretnya itu kecenderungannya divergensinya ke atas dari histogramnya doang ya. Kalau kalian mau coba sendiri di trading view masing-masing, akan kelihatan. Ini saya coba pakai crosshair aja, nggak nyampe. Oke, ini kebatas sama kolomnya. Tapi itu kelihatan jelas itu divergensinya ke atas dari MACD histogram. Nah, yang saya lihat adalah sinyal lainnya yang garis merah dan biru itu. Tentunya saya yakin kalian juga tahu dengan pola lower high dan lower low ya. Jadi di mana harga tertinggi sebelumnya masih lebih tinggi dari harga tertinggi sekarang ini. Dan kondisi tersebut terbentuk pada 23 Februari dan pada 16 Maret, lalu pada 15 April, persis. Ya, jadi di sini tiap kali dead cross itu selalu lower high, terbalik sama MACD histogramnya. Padahal kalau kita pakai aturan MACD histogram, harusnya Bitcoin nggak bisa turun dong. Dan 15 April itu belum ada berita-berita tentang China mau larang transaksi kripto, belum ada juga Twitternya Elon Musk yang mengganggu, yang bikin harga kripto jadi jatuh. Jadi saya putuskan tidak bisa menggunakan MACD histogram. Faktor lainnya adalah ya mungkin karena saya tahu formulasi dari MACD tersebut, jadi saya paham bahwa sebenarnya MACD histogram itu kan boleh bilang selisih dari kedua sinyal lain yang merah dan biru itu. Dan namanya juga MACD, MA-nya itu moving average. Dengan pergerakan Bitcoin yang secara teknikal candlesticknya banyak ekor atas ekor bawah itu akan sangat memengaruhi pembentukan MACD histogram. Sehingga saya putuskan saya tidak akan menggunakan MACD histogram pada analisa BTC USD ini. Ya, jadi dari situ saya cuma aja sinyal lainnya aja ke bawah terus. Lu mau ngarap apa, saya pikirnya gitu. Dan sebenarnya kita bisa lihat simple aja kalau pakai trend line gitu kan, ini ya melandai ya penurunannya ya. Di sini kurang lebih kalian nangkep di mana sebelumnya tuh naiknya agak lebih ekstrim kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya gitu. Perbedaan melandainya tuh berasa banget. Jadi bisa dikatakan bahwa daya belinya di Bitcoin itu menurun. Dan dari volume aja jelas banget kok di bagian bawah ini makin lama makin tipis. Jadi sekilas saya agak setuju dengan statement bahwa Bitcoin itu kayak bisnisnya tuh mencari orang baru untuk membeli di harga lebih tinggi. Dan ketika orang baru tersebut jumlahnya semakin dikit, volumenya juga semakin sedikit, maka tercapailah kondisi jenuh beli. Cuman memang agak bonus buat saya pribadi karena harga Bitcoin akhirnya turunnya lebih dalam dengan adanya Twitter dan berita-berita tersebut ya. Karena buat saya pribadi kalau cuma turun faktor teknikal harusnya Bitcoin nggak di bawah 40.000. Untuk BTC USD ya, saya nggak tahu Bitcoin dirupiahin berapa, katanya sih ratusan juta. Jadi kalau misalnya cuma faktor MACD doang, mungkin perkiraan saya paling rendah 40.000 juga selesai. Tapi sekarang udah muncul berita-berita kayak gitu, ya terima aja, itu jadi bonusnya saya ketika saya udah prediksi duluan bakal turun dan terjadi turun, malah ada bumbu yang memperparah kondisi lagi. Ya namanya juga resiko investasi ya. Nggak cuman Bitcoin, saham, Warren juga, atau apalagi yang investasi gitu-gitu. Yang naiknya cepat, turunnya juga biasanya cepat. Kalau kena faktor regulasi, lebih nggak enak lagi biasanya. Dan itu yang memang dari awal saya udah pernah wanti-wanti juga di vlog saya yang mana saya lupa, kalau nanti ketemu saya masukin cardnya. Itu saya ada pesenin bahwa mungkin ending dari kebebasan atau rally-nya Bitcoin itu jika ada regulator yang melakukan intervensi gitu ya. Dan kalau dugaan saya waktu itu regulator akan melakukan stabilitas atau menjaga stabilitas harga gitu kan.
Tapi ternyata ini malah lebih nggak enak ya, melarang gitu kan. Kalau melarang ya notasinya akan lebih negatif, responnya akan lebih ekstrim biasanya. Dan mungkin cuman sesaat aja kali ya, mudah-mudahan. Saya sih nggak terlalu update. Cuman intinya menarik aja, di 15 April itu sampai ada yang kirain saya tahu bakal ada yang kayak gitu-gituan yang bikin parah kondisi. Sebenarnya enggak. Jadi waktu itu yang saya lihat dari chart memang murni sampai situ aja. Dan perkiraan saya waktu itu nggak akan lebih dari 40.000. Ternyata makin dalam. Kedepannya gimana saya juga nggak tahu. Dan ini juga membantu menjawab karena kemarin sebenarnya ada beberapa yang WA saya dan minta masukan gitu. Mau beli kripto yang bagus yang mana ya. Saya sebagai orang yang tidak trading kripto, saya juga nggak tahu sebenarnya mau rekomendasi apaan. Cuman tadi saat kita analisa sama-sama itu masih kelihatan ya. Ternyata memang teknikal kripto sama aja dengan teknikal saham. Saya tadi ada masukin MA5 juga, dan kalau teman-teman lihat candlestick-nya Bitcoin aja dulu, itu masih di bawah MA5 terus. Ibarat kalau anak sekolah nilai ulangannya di bawah rata-rata, dianggapnya nggak pinter gitu kan ya. Kalau sekarang harga saham atau harga kripto masih di bawah rata-rata dan itu masih MA5, ya indikasinya masih downtrend gitu. Jadi ya minimal tunggu candlestick-nya bisa di atas MA5 aja kali. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya nggak bisa terlalu banyak baca tentang Bitcoin untuk market yang 24 jam dan saya nggak ikut trading di dalamnya. Dan vlog ini pun cuma jawab pertanyaan aja. Tapi juga sebenarnya Bitcoin kan bukan acuan ya. Walaupun memang Bitcoin itu adalah mungkin satu-satunya kali ya setahu saya cryptocurrency yang kenaikannya paling tinggi. Kalau di compare sama Doge dan lain-lain, kalau diadu persentasenya dari awal mulai dikenal orang, awal mulai di listingnya kayaknya sih paling gede memang Bitcoin ya. Jadi waktu itu sih saya pikir kalau bisa baca Bitcoin mungkin kayak baca IHSG kali, mayoritas kemana arahnya. Jadi saya sih nggak tahu juga sih benar atau enggaknya. Tapi setidaknya dari sini terjawab ya, bahwa beberapa yang pernah saya sampaikan di vlog saya yang sebelumnya. Itu pertama, kalau si trader memang bisa teknikal, kripto itu gampang, kebaca arahnya. Dan saya pakai MACD berhasil. Kedua, ancaman terbesar itu regulator. Dan lagi-lagi muncul beritanya. Sisanya nanti gimana ya nggak tahu. Kalau menurut saya sih tetap bisa ditransaksikan, walaupun mungkin beberapa negara larang, tapi platform-platform bandel pasti ada aja. Tinggal kalian masih mau sama kripto, apapun itu, atau tidak, itu keputusan kalian. Oke, itu aja. Cuma untuk menjawab pertanyaan dari penanya di Instagram. Semoga membantu, karena ini ilmu yang bisa dipakai di saham, udah kita buktiin di banyak video saya yang sebelumnya. Dan sekarang kita coba di kripto, dan ini berhasil. Mungkin next time kalau bisa saya kasih sinyal buy di Telegram WH Project juga boleh, atau enggak juga nggak apa-apa. Kita lihat aja kondisi nanti. Oke, kiranya itu aja. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.